Setahun itu bener-bener ngapa-ngapain, jadi memang bener-bener cuma jalan-jalan naik motor nggak yang sempat sampai dari Surabaya sempat tinggal di Malang, terus ngapa-ngapain yang cuman kerjaannya cuma tiap hari naik motor kemana pulang. Tapi Ya. berbicara mengenai kehidupan, apakah memang setelah dari Yovie Onuno ada penurunan atau pastinya fluktuasi angka pendapatan? Karena kan tadi lo bilang, Ya. beda lah artis dengan manajemen, dengan artis yang indie, apalagi dia lagi-lagi nih baru naik, Ya. lo kan pasti struggling dong, Betul, apalagi lo betul. sebagai cowok punya tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Betul. Mungkin kalau cewek, Betul. suaminya bekerja, Ya. atau gimana dia nggak punya peran yang you know what I mean, right? Ya. Nah itu tuh, nah itu. Ya, walaupun jalan indie, maksudnya tapi tetap disupport sama teman-teman juga gitu kan. Jadi nggak semuanya aku kerjain sendiri gitu kan. Iya. Jadi tetap ada teman-teman terdekat yang selalu support, teman-teman terdekat yang masih ngasih masukan. Even sama Mas Yovie sendiri aku masih sering ngobrol, Ya. masih saling ngasih support. Kamu mestinya bikin begini gitu. Selain Mas Yovie ada Mas Krisna Balagita yang memang udah jadi dua orang itu sih mentor aku di musik gitu, maksudnya di musik industri gitu kan. Ya. Nah, dari mereka berdua sih maksudnya selalu ada sesuatu baru lagi, mesti nyobain yang ini, yang kayak gitu Explore kan. ya. Yes, explore itu. Terus kalau ngomongin sebenarnya sama sih seperti penyanyi lain, sama seperti band lain yang ada naik turunnya. Cuman ada satu pesan Mas Yovie yang sampai sekarang masih aku inget banget. Apa? Dari awal bermusik dia berpesannya itu begini, Dut, lu dalam karir bermusik atau dalam hidup itu nggak seperti balap lari. Yang nyampe finish duluan itulah pemenangnya gitu kan. Jadi dalam bermusik, dalam hidup kamu nikmatin setiap perjalanannya, nikmatin prosesnya, kamu akan jadi pemenang. Sepertinya karena yang udah ngomong juga seorang living legend yaitu Mas Yovie ya. Jadi lo juga benar-benar mendengarkan. Itu benar-benar gitu. nancep sih, ya. Tujuannya itu bukan cuma nomor satu, bukan balap lari yang jadi juara gitu. Tapi memang sampai sekarang pun aku menikmati prosesnya, menikmati setiap perjalanan, setiap single, setiap perjalanan, setiap ketemu orang, setiap dapat kesempatan apa aku nikmatin banget, aku syukurin. That's the beauty of proses itu sendiri. Betul. Ya. Tapi gue selalu suka tertarik untuk nanya gitu, what is the lowest point from you dari Kak Dudi sebagai seorang solois pada saat udah dari 2012 sampai sekarang nih satu dekade pas banget ya? Ya, pas satu dekade. Satu dekade lo berkarir sama Yovie Onuno, and then satu dekade Solo karir. solo karir Ya, as a indie artist gitu. Ya. The Pernah lowest sih point. jujur, waktu itu benar-benar bingung, berapa tahun lalu ya, sekitar 4-5 tahun dong, bukan 6 tahun lalu. Iya, mungkin. let's say 6 tahun lalu. 6 tahun lalu ketika benar-benar semuanya numpuk ya kan, ternyata begini nih ngerjain materi semuanya begini, semua yang di plan nggak berjalan lancar gitu kan. Terus ya ada offer nggak jalan gitu kan, balik lagi kan, ini mau ngapain lagi gitu, sempat tarik rem tangan, diem bener-bener pulang ke Surabaya, ke Malang, bener-bener nggak ngapa-ngapain. Pulang sampai pulang ke rumah tuh menurut gue tahap orang ngerantau pulang ke rumah tuh udah paling bawah kan, ya kan, udah pulang, bener-bener iya. ngapa-ngapain, bener-bener nge-flashback lagi ke belakang, ini mesti ngapain gitu kan. Terus ya dari istri sih sebetulnya salah satu itu waktu yang ngingetin, lupain semuanya, dilihat aja yang sekarang ada gitu. Maksudnya kamu masih diberi kepercayaan, masih diberi titipan, itu yang kamu jaga. Jadi berproses aja, balik lagi berproses, produksi aja terus. Itu aja. Waduh. Balik itu. Akhirnya balik lagi ke Jakarta, rekaman lagi, rilis lagi. Gila, gue gak nyangka loh bahwa sampai sempat ada momen balik itu tuh berapa lama tuh Kak? Waktu di Surabaya balik? Hampir setahun. Hah? Hampir setahun. Setahun itu lo sampai zero pemasukan? Iya. Hah? Setahun itu bener-bener ngapa-ngapain, jadi memang bener-bener cuma jalan-jalan naik motor, nggak yang sempat sampai dari Surabaya sempat tinggal di Malang, terus ngapa-ngapain yang cuman kerjaannya cuma tiap hari naik motor kemana pulang. But you Makan, already tidur. have a family, and then how to survive? Sempat pisah dulu. Emang bener-bener pengen, nggak tahu nih gue mau ngapain hidup. Sorry, gue tertarik di bagian ini karena ini adalah menurut saya cuplikannya nyata nih, Ya. nggak ngawang-ngawang gitu, paham nggak sih? Kayak bener-bener nih kehidupan musisi asli yang harus kita lihat karena Ya. kan musik mungkin gak banyak loh musisi yang mau terbuka, mereka mau taunya oh harga gitarnya memang sekian atau memang yang manggung, tapi ada juga loh Say yang berjuang sampai titik darah. Setahun balik ke Surabaya, sempat pisah rumah. Istrinya Kak Dudi bekerja? Enggak. Ini lebih menarik Kak Geso. Enggak. Gue tertarik gimana caranya Tuhan tolong keluarga lo sampai setahun dan
lo masih berdiri nih sekarang nih 2022 jadi seorang penyanyi. Gimana ya, memang ternyata kalau semua itu dipikirin, kalau semua itu dipikirin jadi kayak capek sendiri, jadi ribet sendiri gitu. Jadi memang akhirnya sekarang ya udahlah jalanin aja gitu. Jadi ternyata cuma dijalanin aja. Dulu Yang waktu kemarin, itu apakah memang akhirnya your parents yang akhirnya membantu perekonomian tiap hari? Ya, Karena kan tiap hari lo butuh makan. Ya, sempat. Itu loh makanya anak-anak muda sekarang nih Kak, nih kalau misalnya kita mau cerita gitu, banyak yang mempertanyakan passion dan juga kebutuhan. Ya, betul. Gak semua orang seberuntung orang yang bisa hidup dari menjalankan passionnya. Tapi orang yang menjalankan passionnya pun ada banget loh saya masa-masa struggle-nya sampai bisa ini. And then setelah setahun itu lo lewatin, lo sampai benar-benar zero dan bisa benar-benar, gue nggak nyangka bahwa ternyata momen hot lo tuh sampai setahun. Setahun itu sebetulnya ya banyak dari keluarga, dari orang tua juga tuh sempat bantuin, dari adik juga sempat bantuin. Terus tapi aku sendiri juga sebetulnya ada beberapa kerjaan yang dilakukan yang nggak usah disebutin lah. Pokoknya kalau cuman buat sekedar buat hidup, buat kirimin keluarga aman lah gitu. Tapi bukan dari nyanyi gitu maksudnya. Nggak ada pemasukan dari nyanyi maksudnya gitu. Ya. Karena gue bisa ngebayangin sih kalau misalnya bener-bener sampai zero banget dan Ya. rolling musician sih, wah itu tenggelam banget Jadi gitu. sempat gue tinggalin, pokoknya aman ya, aman. Pokoknya tapi memang nggak ada penghasilan dari nyanyi itu sempat hampir setahun lah. And then ketika memang harus ada pintu berkat atau pintu rezeki dari itu lainnya, lo bisa nabung-nabung dan segala macam, bikin lagi singlenya, Balik lagi ke and you Jakarta. were getting back to Jakarta. Sebenarnya bukan modal yang utama itu ternyata bukan duit, Apa? bukan uang, Apa? relasi, teman, saudara. Makanya sekarang kan banyak banget tuh orang-orang yang nanya ketika pilih temen atau duit. Most of people itu akan jawab uang. Ya. Iya dong. Tapi kalau pertanyaan ini nyampe ke seorang Dudi, Kak pilih duit apa teman? Tergantung. Oke. Tergantung. Oke, ketika lo nggak punya kesempatan untuk menjawab tergantung. Oke, gini, Duit apa teman? maksud gua ngomong tergantung posisinya. Kadang-kadang duit bisa membeli teman, betul? Iya betul. Ya kan, jelas kan, gitu kan. Tapi terkadang di satu posisi kita memang yang dibutuhkan adalah teman, karena duit nggak bisa ngebeli teman yang asli. Betul. Ya kan. Iya, Jadi gue setuju, nggak bisa setuju. ngomong pilih duit atau teman, gue pilih dua-duanya sih pasti. Ketika gue punya uang, gue bisa bikin senang teman gue.